Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Jun Upward, selalu membahas settingan murai batu dari rawatan rumah harian ataupun di gantangan. Jadi kali ini saya ditemenin sama ownernya Senopati, Mas Herno. Halo Mas. Halo Mas Bayu. Jadi owner Senopati ini kebetulan lagi mampir habis pulang kerja ya Mas ya. Ini katanya kerja terakhir libur pertama. Nah ini kebetulan juga saya mau bikin konten, jadi sekalian deh untuk ada Mas Herno biar supaya kawan kicauannya juga tahu kalau murai batu Senopati itu bukan punya saya. Jadi saya dititipin, saya dipercaya buat ngerawat tempe Senopati supaya on fire, dia fit di gantangan. Nah, gitu. Kalau buat Mas Herno, awalnya itu Senopati gimana sih Mas? Beli di mana? Dapat dari siapa? Saya waktu itu dapat burung murai batu Senopati ini itu di Ciledug. Burung ini memang ternakan dari Bintaro. Ya saya juga nggak tahu untuk terahnya gimana. Cuman memang saya serak sama burung Senopati ini karena ketika saya pelihara burung murai batu, apalagi saya ini awam, saya cuma mengandalkan feeling gitu. Kalau harga ya normal lah ya. Harga standarnya burung lah ya. Normalnya biasa yang sudah gacor. Saya waktu itu memang beli Senopati ini untuk terjun di lapangan gantangan. Dia masih ikutnya laber paling tinggi lapres. Dan waktu itu memang saya coba untuk ngetes di lapangan dan belum ketemu Mas Bayu untuk karakter burung ini. Ketika digantang itu dia on di awal, tapi untuk di tengah dia selalu nagen. Oh gitu. Itu Mas Bayu. Emang berapa lama Mas dari beli sampai sebelum aku rawat itu di Mas Herno itu Senopati berapa lama? Kurang lebih udah 7 sampai 8 bulan burung di saya. Itu kira-kira mabung berapa bulan ya, berapa kali ya? Kalau dari keterangan dari pemilik yang pertama itu di orangnya 2 kali Mas. Kali. Dan di saya belum pernah mabung karena ketika saya ngambil burung ini kondisi baru selesai mabung. Oh gitu. Berarti bulu baru ya? Bulu baru. Tapi udah untuk sekarang ini udah setahun ya, dia udah setahun. Kurang lebih setahun. Jadi gitu kawan. MB Senopati ini yang dijelaskan sama Mas Herno pemiliknya, Senopati ini usianya udah jalan mabung kedua. Ya insya Allah masih bisa lah untuk kita nanti event-event besar, insya Allah masih bisa. Saya lihat juga bulunya juga masih bagus, nggak kusam. Mas Herno ada yang mau ditanyain sama aku untuk rawatanku sekarang? Dari kita itu ketemu 3 minggu ya Mas ya? 3 minggu kita ketemu dari awal sampai sekarang itu 3 minggu. Itu lebih dikit. Awal ketemu di mana tuh waktu itu? Awal ketemu itu pas di Bintaro. Di gantangan Bintaro ya? Di gantangan Bintaro BC. Kita juga nggak sengaja ketemu dan kita pas itu satu tempat di pinggir lapangan. Oh iya, satu tempat. Jadi waktu itu satu pedok terus aku bilang, aku sih yang nawarin, Mas burungnya murainya aku aja yang rawat, aku memang yang nawarin. Nah kebetulan juga Mas Herno ada murai lagi di rumah, ya udah deh dirawat sama Mas Bayu aja. Ya alhamdulillah
dapat kepercayaan. Namanya burung murai itu susah kalau buat, sebenarnya susah kalau buat dilepas sama orang, karena satu kan udah namanya peliharaan kan, kesayangan ya Mas ya. Iya. Gitu. Apa Mas yang mau ditanyain sama aku sesudah 3 minggu ini? Kalau untuk 3 minggu ini saya lihat perkembangannya sangat pesat Mas Bayu. Kenapa saya bilang sangat pesat ya? Saya lihat sendiri dalam perawatan Mas Bayu 3 minggu ini burung sudah bisa berkembang dari sebelumnya. Yang saya rawat itu sekedar rawatan biasa yang mungkin kurang spesial, dan ketika di Mas Bayu 3 minggu ini alhamdulillah udah 3 kali atau 2 kali Mas Bayu ya, untuk 2 kali Mas Bayu ya. Iya, 2 kali. 2 kali itu masuk nominasi 4 di Lapres, dan masuk nominasi 1 juara 1 itu di Laber. Saya juga cukup bingung, karena ketika saya merawat burung ini selalu belum oke Mas Bayu. Iya, Ya mungkin perawatannya belum tepat ya kali Iya, ya. perawatannya belum tepat. Dan saya mau tanya, menurut Mas Bayu ini apakah sedikit gampang atau bahkan susah ini Mas Bayu membaca karakter burung murai batu saya ini? Jadi ya cukup lumayan unik kalau buat murai batu senopati ini, lumayan unik. Jadi uniknya nih dia itu kan bukan karakter, rawatannya itu dia pakai umbaran sebenarnya. Pakai umbaran, terus umbar itu normalnya itu seminggu 2 kali waktu di Mas Herno, dan rawatannya juga ekstra, jemur, embun, mandi. Nah, pas di saya itu saya balik rawatannya, saya nggak pakai umbar, embun juga saya seminggu 2 kali, terus mandinya juga keramba itu seminggu 2 kali, jemurnya itu karena saya nggak bisa bangun pagi jadi saya jemurnya itu siang. Jadi kawan kicau mania kalau nggak bisa jemur pagi itu lebih baik jemur siang ya Mas. Kalau kayak Mas Herno itu ini rajin. Rajin tuh dalam arti jemurnya pagi, ngembunin, mandinya pagi. Kalau saya nggak bisa. Ya kadang ada satu momen yang harus saya jemur pagi kalau buat jelang event hari Minggu. Nah, itu saya jemur pagi. Cuman hariannya tetap standar. Gitu Mas Herno. Tapi kalau untuk perawatan Mas Bayu sendiri, menurut Mas Bayu apakah jemur siang itu bagus? Karena saya pernah dapat masukan dari orang-orang ketika jemur siang itu bukan stamina yang dia dapat, bahkan malah kebalik gitu Mas Bayu. Jadi gini Mas, jemur siang itu ada fungsinya cuma satu sebenarnya. Jadi waktu itu posisi murai batu senopati itu kurang emosi ya Mas ya? Iya. Kurang emosi. Jadi salah satu buat dia si murai ini naik emosi itu saya jemur siang. Nah, jemur siang itu tetap pakai kerodong, tapi nggak di sauna. Kalau di sauna itu kan disemprot ya, disemprot kerodongnya, nanti baru dijemur. Kalau ini enggak, saya naikin emosi, saya tetap kerodong. Habis itu saya jemur itu durasinya kurang lebih sekitar 30 menit waktu itu karena dia birahi bunyinya udah ada, terus mentalnya udah oke, tinggal emosinya tuh nggak ada.
emosinya emosi standarnya Murai. Jadi buat emosi kegantangan itu dia nggak ada. Nah setelah saya jemur siang itu saya track. Pada waktu itu saya track coba ini ada emosinya apa enggak. Ternyata hasilnya oke, ada emosinya. Monggo, apalagi Mas yang mau ditanyain? Kalau untuk jemur siang itu menurut Mas Bayu bisa menaikkan emosi, dan terbukti ternyata ketika dijemur siang murai batu senopati ini naik emosinya. Nah, PR lagi di saya itu senopati ini ketika digantangan itu banyak nagen Mas. Ya mungkin bisa disebabkan karena emosi. Cuman saya berpikirnya waktu itu karena tidak terumbar. Karena ketika pas saya dapat burung ini dari orang pemilik pertama itu ini burung main umbaran Mas. Jadi memang setahu saya kan umbaran itu untuk menaikkan stamina. Betul. Dan Mas Bayu tidak pernah main umbaran. Tapi ketika senopati ini dirawat dengan prosesnya Mas Bayu tanpa umbaran, itu untuk mengganti umbaran untuk menaikkan staminanya gimana Mas Bayu? Nah, jadi gini. Sebenarnya MB Senopati ini yang tadi saya bilang unik itu dia itu sudah terbiasa ngumbar, sudah terbiasa di kandang umbaran. Jadi untuk saya tidak memakai umbaran, nah saya itu pasti saya nyediain kandang murai batu yang nomor 1. Jadi proses ngumbar saya itu di kandang murai nomor 1. Saya lepas tangkringannya yang atas, nah itu saya masukin kandang nomor 1 buat dia leluasa terbangnya. Makanya stamina dia tetap terjaga, tetap fit. Ya salah satunya saya pindahin ke kandang nomor 1. Kayak gitu. Nah, kalau untuk settingan EF itu apakah ada perubahan Mas Bayu? Kalau di saya kan saya kasih settingan standar yang artinya hariannya itu 5 dan seminggu protonya itu 2 kali, dan kadang sekali saya pakai ulet bambu. Dan apakah ada perubahan settingan Mas Bayu ketika selama 3 minggu ini Mas Bayu rawat? Ada berubah settingan. Jadi berubah settingannya itu hanya saya itu nggak pakai ulet bambu. Karena satu, ulet bambu itu kan menurunkan emosi, Mas Erno, menurunkan emosi. Tapi PR-nya si Senopati pada waktu itu dia harus naik emosi. Nah, makanya ulet bambunya saya lepas, udah nggak saya pakai. Settingan hariannya tetap pagi 5 jangkrik, sore 5 jangkrik. Nah, kerotonya itu saya tetap seminggu 2 kali. Jadi kerotonya itu sehabis mandi. Nggak saya rubah kalau keroto. Cuman ya yang saya rubah paling pemberian ulet bambu itu udah saya hilangkan. Gitu, Mas. Nyantai. Ini biar nggak kaku ya. Biar nggak kaku. Makanya ya buat intermezzo aja kita ngebahas rawatan Senopati biar supaya kawan kicau mania juga nggak bertanya-tanya apa sih rahasianya Senopati bisa double winner, terus triple winner. Jadi ya rawatannya simple, nggak ngejelimet, nggak musingin lah istilahnya. Memang Senopati ini terah juara. Nah, jadi kawan kicau mania itu
harus percaya yang namanya itu terah juara. Nggak ada burung bahan dirawat 3 minggu terus bisa juara tuh nggak. Buat saya tuh nggak logika gitu. Dan saya juga joki pun, saya itu joki itu pasti ngelihat burung. Ini burung prospek apa enggak? Apa burung bisa tampil di gantangan apa bisa apa enggak gitu. Saya tetap nilai lah. Jadi begitu Mas Eno. Oh ya Mas Bayu, kalau ini saya tahu nih kalau Mas Bayu ini juga punya produksi stamina ya Mas? Ya, saya punya produksi vitamin. Oh, itu apakah cocok untuk di murai batu senopati ini Mas? Kebetulan waktu saya coba itu untuk produksi vitamin yang bermerek Mr. Egg ini cocok. Jadi saya coba seminggu saya coba, emosinya naik, staminanya naik, birahi bunyinya naik, dia gampang bongkar materi. Itu memang salah satunya juga dari vitamin Mr. Egg itu. Dan untuk vitamin Mr. Egg pun juga produksinya nggak banyak Mas. Jadi belum seluruh Indonesia saya sebarin karena juga saya produksi sendiri. Gitu. Jadi burung senopati ini dikasih produksi Mas Bayu Mr. Egg ya Mas ya? Ya. Untuk takarannya itu apakah standar atau memang harus lebih atau gimana Mas Bayu? Karena kan banyak nih vitamin-vitamin di online yang memang menunjang untuk kinerja burung. Dan manfaatnya apa ketika burung senopati ini dikasih Mr. Egg? Jadi gini, untuk dosisnya Mr. Egg ini memang high booster. Jadi memang dia ini karakter vitamin ini high, tinggi. Untuk takarannya di senopati ini saya itu kasih 7 tetes di kroto. Jadi sebelum gantang H-2, H-1 itu saya tetesin 7 tetes di krotonya. Baru saya kasih jangkrik. Karena kalau saya kasih jangkrik dulu itu krotonya nggak dimakan. Itu memang karakter si burung kayak gitu. Dan kalau untuk manfaatnya di Mr. Egg ini banyak ya. Tapi kalau yang saya udah rasain, udah saya rasakan itu volumenya si burung itu kristal. Kayak dia gampang bongkar materi, volumenya kristal, terus dia gampang masuk ingatannya itu gampang masuk istilahnya masteran itu walaupun dia sudah pakem masterannya si senopati itu, tapi kalau ada yang gimana ya, yang awam dia dengar gitu loh, yang nggak pernah dia dengar dia bisa ngikutin cepet. Manfaatnya sih itu. Jadi selain untuk mendongkrak daya ingat si burung ini agar lebih tajam, terus Mr. Egg ini apakah bagus untuk pencernaan, terus untuk pernapasan gitu Mas Bayu? Karena kan memang burung-burung seperti ini kan gampang sekali terkena radang ataupun karena mungkin F-nya yang terlalu banyak ataupun apa gitu kan bisa mempengaruhi pencernaan, terus mempengaruhi pernapasan. Kalau begitu kan bisa mempengaruhi bunyinya kan? Nah, jadi ya efeknya sih itu efek samping ya Mas ya. Ya. Itu termasuk efek samping. Efek sampingnya Mr. Egg ini kalau si burung ini terlalu banyak menggunakan
vitamin high booster itu efeknya itu tetap ada, walaupun herbal ada efeknya. Jadi kayak kita makan kalau kekenyangan kan efeknya gumoh kan mas. Nah kalau burung kalau dikasih vitamin itu efeknya dia malah mandek, dia nggak mau bunyi, dan pencernaannya itu dia nggak normal. Seperti pencernaannya kan seperti nggak padat, malah cair. Terus dia tadinya sudah bongkar materi, sudah muntahin materi, tapi terlalu banyak dikasih vitamin, dia jadi mandek. Itu ada efek sampingnya. Jadi untuk penggunaan Mr. X ini seminggu berapa kali atau sebulan berapa kali Mas Bayu untuk menghindari efek samping yang berlebih? Jadi kan banyak yang bertanya-tanya. Iya benar. Untuk penggunaannya yang aman itu seminggu sekali untuk harian. Cuma kalau buat digantangan itu digunakan H-2, H-1. Nah, setelah digantangkan burungnya itu harus dimandikan, jangan sampai enggak, karena efeknya juga itu bisa penyakit cabut bulu. Seperti itu mas. Jadi kopi lagi kawan, jangan kaku-kaku. Ini kopinya habis sudah diseruputan. Masih ada, sayang. Kalau di kamera ya lumayan kaku ya mas ya. Kaku karena kayak gitu mas. Ketika orang yang berbicara tanpa kamera itu plong, ketika depan kamera pasti ada yang namanya grogi. Iya. Walaupun tidak ada penonton. Iya. Nah, begitulah. Saya juga grogi. Nggak pernah namanya bikin konten ini ditemenin tuh nggak pernah. Jadi saya kalau bikin konten ya tetap sendiri. Ada ruangan. Jadi istilahnya saya itu belum pernah ditemenin bikin konten atau membahas tentang apa gitu di depan kamera berdua, itu nggak pernah. Ya baru ini pertama ini. Artinya perdana Mas Bayu ya? Perdana. Jadi saya termasuk orang yang beruntung. Asik. Orang yang beruntung. Iya, orang yang beruntung karena memang saya lihat dari video-video Mas Bayu di YouTube itu selalu single factor. Iya, selalu sendiri. Iya. Dan ini ya salah satu kehormatan bagi saya. Ya, alhamdulillah mas. Saya juga suatu kehormatan ada temennya. Biasanya saya gantang sendiri gitu, terus kemana-mana sendiri. Sekarang ya udah ada teman, udah ada, bukan ada teman, ada tempat sharing gitu. Jadi selain kita sharing burung, juga kita sharing kemana-mana ya mas ya, tentang kerjaan, tentang Kehidupan. Jadi kita nggak monoton sih, kita nggak monoton buat ke burung terus ya memang kalau ada event besar ya saya siap, ya Mas Herno siap gitu. Dan balik lagi ke burungnya, kalau burungnya nggak mampu ya Jangan dipaksakan. Karena yang untuk bertanding itu bukan orangnya, lebih ke burungnya. Ini Ngopi dulu lah. ngomong-ngomong juga Senopati belum ada pelapis mas ya. Ya, Sebenarnya udah ada pelapis tapi masih kecil ya, masih baru pastel Mas Bayu ya. pastol. Ya nanti insya Allah lah kalau bulan depan ada rezeki pasti. Kita Ya mungkin untuk saat ini saya masih cari informasi untuk mana nih pelapis-pelapis yang mungkin kedepannya bisa lebih prospek, tapi yang terutama ketika saya milih burung harus lebih hati. ya kalau saya sih milih terahnya Ohara. Kalau ada rezekinya nggak masalah. Iya, benar, ya. Itu lebih pasti. Cuma balik lagi nanti kan rezekinya orang masing-masing. Kalaupun ada, ya kenapa tidak? Iya. Karena ketika hobi itu ya pasti akan semaksimal mungkin untuk menyalurkan hobinya. Beda ya Mas
kerjaan, saya terjun ke hobi ya untuk juga menenangkan pikiran. Iya. Gitu. Jadi selain kerjaan ya biar supaya nggak suntuk kan. Ya benar. Kalau digantangan kalah gimana mas? Pertama saya pasti mikir burung digantangan kalah itu, untuk pemikiran saya ada dua. Yang pertama itu belum hoki. Betul. Karena kan ketika digantangan itu kita harus tahu bahwa digantangan itu kita cari hoki mas. Iya. Kalau saya mas ya cari hoki. Nah ketika hoki itu mungkin pasti ada, semua orang punya hoki. Nah yang kedua ini ya dengan rawatan burung tersebut. Betul. Ketika kita sudah maksimal untuk merawat burung, sudah mencoba untuk memahami karakter maunya burung, dan kita ke bawah gantangan ya kita nyari hoki. Betul. Gitu. Jadi gini kawan-kawan, main burung itu jangan dibuat pusing, jangan dibuat ribet, jangan dibuat kejelimet. Lu ntar stres sendiri. Ya bener nggak mas Eno? Benar. Nah, jadi kawan kicau mania datang ke gantangan buat ya salah satunya buat cari hoki, dengan kita rawatan maksimal udah oke, udah top perform, cuman di gantangan belum hoki, itu jangan kecewa. Kita sering ya mas ya, Ya. kita sering zong, tapi kita ya biasa aja, have fun aja gitu. Kita juga tahu kok, lawannya itu di atasnya Senopati. Oh kita juara, lawannya itu di bawah Senopati. Kita nggak memaksakan harus juara, terus kita buat stres, kita buat gimana ya, kita dilema, enggak. Jadi semakin itu zong, kita semakin semangat. Nah itu tim kita dari Kencana tuh slogannya seperti itu. Ya untuk kedepannya untuk kedepannya kalau untuk saya pribadi, jokinya dari Senopati, insya Allah kalau ini burung nggak mabuk, tetap saya minta Mas Hero buat beli tiket Press Cup. Kalau saya sih siap mas, karena hobi saya, mungkin dulu saya hobinya untuk rumahan, tapi ketika saya udah kenal gantangan, apalagi ini saya mau diajak ke Press Cup, yang ketika saya di gantangan lapres aja udah rame pesertanya, itu saya udah seneng. Iya. Apalagi ke Press Cup mas. Yang penting menyesuaikan dengan keadaan saya. Nah, kondisi ketika kerja ya mungkin saya nggak bisa ikut, tapi kalau untuk kondisi libur kerja, ayo siap saya. Insya Allah siap. Untuk hobi saya siap. Ya udah mas, sudut dulu mas. Ini kalau diajak ngobrol nggak nyundut. Maaf teman-teman nih, karena ya namanya juga lagi santai sambil ngopi, ya tidak lupa ditemani sebatang. Jangan disebut merek ya mas ya, Iya. iklan soalnya. Udah kita nggak dibayar, iklanin. Kan dia nggak di endorse. Iya. Jadi mohon maaf, rokoknya saya sembunyikan mereknya. Bukan untuk dipamerkan, tapi ya ini cuma sekedar peneman ngobrol kita. Iya. Gitu. Ini mas. Kita itu harus menikmati kopi itu sampai tetes terakhir mas Bang. Kayak susu dong. Iya. Karena setetes apapun itu bisa menjadi inspirasi. Asik. Ini musisi juga sebenarnya. Saya kenal Mas Bayu ini selama hampir kurang lebih 1 bulan. Memang banyak ilmu yang saya dapatkan dari mulai cara merawat burung yang benar. Tapi untuk kegantangan, kalau untuk di rumahan, kata Mas Bayu, saya sudah
bener untuk rawatan. Tapi untuk rawatan kegantangan itu terlalu fighter ya Mas ya. Terlalu fighter. Makanya burung ketika di gantangan nggak maksimal. Jadi istilahnya dia udah bongkar isian dulu di bawah ya. Ya benar. Di atas dia Cuma nyupluk. Karena mungkin emosi dia sudah kebuang dan tenaga dia itu habis. Karena saya jemurnya itu kalau memang rajin, kalau memang malas-malasnya itu ya 5 kali seminggu. Sedangkan burung ketika mau dibawa ke gantangan kan ya banyaklah ilmu yang saya petik untuk kegantangan, dari cara merawat dari Hamin berapa sampai ke Hamin 1 sampai ke hari hanya itu di lapangan juga kita masih harus ngondisin burung. Iya betul. Ya begitu. Ya kita berbagi ilmu lah sebenarnya. Ya ada juga kayak kemarin itu MB Senopati nggak dapat kondisiin burung, dan kita terpaksa kondisiin burung di pinggir lapangan, tapi hasilnya nggak maksimal. Dan ternyata emang bener Mas Bayu ya, banyak orang yang nggak percaya kita kegantangan yang nggak perlu jauh-jauh gitu kan. Ketika kita nyoba Senopati nyeting di pinggir gantangan itu hasilnya nggak maksimal Mas Bayu. Tapi ketika Mas Bayu bilang ini kita harus menjauh, karena ketika deket lapangan burung Senopati ini udah bongkar materi dan buang tenaga, dan ketika di tiang besinya itu kurang maksimal. Emang MB Senopati ini gampang bongkar. Gampang bongkar materi. Dan ya kadang-kadang saya sendiri yang udah ngerasain ketika menjauh dari lapangan sedikit jauh itu nyetingnya di lapangan sedikit jauh bisa mempengaruhi Mas Bayu. Walaupun banyak orang-orang yang mustahil lah kalau memang burung itu jalan ya mau disetting dimanapun ya jalan gitu kan. Cuman ya mungkin kita juga sedikit ego ya Mas ya. Iya ego. Artinya ya mungkin bisa dibilang lebay ya bisa jadi, tapi itu terserah untuk penilaian orang masing-masing. Iyalah, jadi terserah penilaian Kicau Mania lah. Memang kenyataannya sih karakter MB Senopati ini nggak bisa di pinggir lapangan tuh nggak bisa. Mungkin ada juga murai batu yang bisa di pinggir lapangan digantangin suara. Ada juga kayak MB Senopati nggak bisa di pinggir lapangan, dia itu menjauh. Itu menjauh, pas digantangin baru dia bongkar materi. Tapi kalau dia bongkar materi di bawah, di atas dia udah pasti diem. Dia cuma ngeplay, nggak bongkar, cuma ngumpul, kayak itu dia. Jadi begitu kawan Kicau Mania, buat sharing kita malam ini sama Mas Herno selaku ownernya MB Senopati. Ya mudah-mudahan kita ada waktu lagi buat ketemu ya Mas ya. Kita jarang ketemu. Kita ketemu itu hari Minggu aja. Mau gantang, saya telepon, Mas, ini mau gantang nggak hari Minggu? Oh iya gantang. Ya udah gantang. Tapi kalau hari-hari biasanya ya enggak. Kecuali hari libur ya Mas. Kecuali libur. Baru kita sharing termasuk kita sharing nyari pelapis Mas ya. Nyari pelapisnya Senopati ini nanti entah dari terah mana itu nanti ya kita kabarin lah buat kawan-kawan Kicau Mania, subscriber Cunabert. Untuk kedepannya Cunabert sama tim Kencana selalu eksis di gantangan Latres regional nasional. Untuk Latres regional kita masih muter di area Tangerang Selatan, Jakarta Selatan. Dan ya kalau buat prospek, insya Allah prospek lah. Jadi begitu aja kawan Kicau Mania.
curhatannya kita malam ini, sharingnya kita malam ini. Oh ya, ini hari Lebaran Mas ya. Ya. Jadi sebelumnya saya mengucapkan minta izin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Kalau channel konten-konten saya sebelumnya ada salah, tolong dimaafkan. Ya namanya manusia, selalu ada salah. Untuk Mas Herno gimana? Ya, kalau ini masih suasana malam takbiran. Yang besok kita sudah masuk ke Idul Fitri ya. Iya. Puasa sudah selesai. Ya, saya pribadi mohon maaf Mas Bayu, ketika mungkin selama kita kenal saya pernah mengucapkan kata-kata yang tidak secara tidak langsung menyinggung perasaan Mas Bayu. Iya. Saya pribadi minta maaf. Sama-sama. Mungkin dan terima kasih sudah mau merawat Senopati agar bisa terjun di lapangan dan lebih prospek lagi. Terima kasih. Jadi subscriber Cunaber terus pantengin channel kita. Untuk selanjutnya, konten selanjutnya tetap masih di tema MB Senopati. Yang belum subscribe